Banyak orang yang ingin membuka usaha sendiri, tapi mereka bingung bagaimana caranya. Di video ini kita akan bagikan tips bagaimana seorang pemula membuka usaha sendiri. Simak video selengkapnya. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengusaha muslim dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel ini. Di kesempatan ini kita akan bagikan tips bagaimana seorang pemula membuka usaha sendiri. Di Islam pun diajarkan kita selayaknya untuk berilmu dulu sebelum beramal. Jadi kita harus persiapkan semuanya sebelum kita membuka usaha juga ya. Jadi kalau kita berperang, kita menyiapkan peralatannya, kemudian kita mempelajari strateginya, kita mempelajari medan musuhnya bagaimana, baru kita terjun ke medan perang. Di bisnis pun juga begitu, kita selayaknya harus mempersiapkan diri. Kita akan bagikan tips yang praktis, jadi mudah dipraktekkan. Ini bagi teman-teman siapa saja, apapun backgroundnya, pendidikannya apa saja, walaupun karyawan juga bisa belajar jadi pengusaha. Kita akan bagikan 3 tips praktis yang bisa diterapkan, insya Allah. Yang pertama, milikilah mimpi. Mimpinya harus jelas, milikilah mimpi yang jelas. Karena mimpi atau visi yang jelas ini akan menentukan perjalanan kita di saat menjalankan sebuah usaha. Mimpi ini harus ada angka dan waktunya. Tidak boleh gerambyang atau tidak jelas. Misalnya ya, mimpinya saya ingin sukses. Sukses itu seberapa sukses itu nggak jelas ya. Misalnya saya ingin sebagai muslim misalnya tahun depan saya mau ibadah umroh. Jelas kan ya? Ibadah umroh nilainya berapa? Misalnya tiket perjalanan umroh itu 30 juta. Jadi kalau 1 tahun berarti 12 bulan, kita harus setiap bulannya menyisihkan segini. Jadi itu jelas. Misalnya mimpinya, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Membahagiakan itu dalam bentuk apa? Coba ditanya orang tua sukanya apa? Misal kita mau membangunkan rumah atau membelikan mobil kendaraan yang nyaman untuk orang tua, untuk istri atau untuk keluarga. Itu kan jelas. Kemudian ditarik lagi waktunya juga harus jelas. 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin teman-teman mimpinya untuk melunasi hutang, itu juga bisa. Oh saya ada keinginan tahun depan harus sudah lunas, berarti saya harus membuka usaha sendiri ini. Kalau di misalnya teman-teman karyawan, mungkin gaji dari karyawan tidak cukup, makanya harus ada tambahan untuk menjadi pengusaha, membuka usaha sendiri lah, usaha sampingan, belajar. Oke, itu untuk mimpinya harus jelas dan saya sarankan untuk ditulis atau di print, kemudian ditempel di meja kerja atau di dinding di mana teman-teman mudah mendapatkannya. Misalnya di cermin saat ketemu, nanti diingatkan lagi, ketemu tulisan itu diingatkan lagi. Ini sebagai motivasi kita. Karena apa? Saat teman-teman pengusaha muslim membuka usaha sendiri, bisnis itu akan naik, turun, perjalanannya akan berliku-liku, naik turun, naik turun. Pada waktu naik, otomatis pasti semangat, tapi pada waktu turun, kita butuh motivasi. Nah, mimpi ini yang akan mengingatkan kita. Kamu mau loyo-loyo atau santai-santai? Katanya mau umroh tahun depan, masa santai-santai? Jadi ini nanti bisa menjadi motivasi diri sendiri. Kemudian saat teman-teman pengusaha muslim membuka usaha, itu tidak punya atasan, tidak ada yang mengawasi. Jadi mimpi ini, visi ini yang akan mengawasi teman-teman. Kemungkinan kalau kerja sebagai pengusaha itu tidak ada yang nyuruh ya. Kita mau tidur, kita mau berlari, atau kita mau gas, pol, itu tidak ada yang ngobiak kata orang Jawa. Jadi mimpi ini nanti yang akan ngontrol kita. Kita tidak ada jam jam kerjanya, mau dikerjakan. Oh ini ada kompetitor mau nyantai atau ayo kita hajar, kita lawan. Nah, misalnya gitu ya. Jadi
Jadi kalau kita mimpinya jelas, insya Allah nanti akan lebih mudah. Kemudian setelah mempunyai mimpi yang jelas, cita-cita yang jelas, tips yang kedua adalah mengambil keputusan atau take action. Ini penting sekali. Setelah teman-teman mempunyai perencanaan, mempelajari strateginya, persiapannya, langkah kedua adalah take action atau mengambil keputusan. Banyak orang yang sudah mendesain perencanaan yang luar biasa, tapi tidak memulai menjalankan, ya mustahil. Ibaratnya kita sudah punya cita-cita ini, kita mau ke Surabaya, dari Kediri ke Surabaya. Jaraknya 3 jam, sekitar 3 jam. Kalau naik kendaraan sendiri, naik mobil, nanti 2,5 jam. Atau 1 jam lah kalau naik tol gitu ya. Kita sudah perhitungkan, kemudian jaraknya sudah tahu, medannya sudah tahu, kendaraannya sudah tahu. Misalnya teman-teman juga bisa naik kendaraan umum, naik bis, kita sudah perhitungkan, ini harus segera ke terminal, habis ke terminal lihat jurusan ke Surabaya. Tapi kalau teman-teman tidak mulai melakukan atau take action, ya mustahil sampai ke Surabaya, mustahil juga sampai mencapai cita-cita atau mimpinya tadi ya. Jadi harus mulai menyalakan mesinnya, atau mulai berangkat ke terminal, kemudian mencari jurusan Surabaya, baru berangkat. Insya Allah nanti nyampe. Kalau mulai take action ini ada sebagian yang takut ya, takut misalnya, saya kan tidak punya pengalaman. Ini mungkin kebanyakan dari kita juga mengalami kayak segitu ya, ketakutan-ketakutan. Tapi ini harus dilawan. Lawan ketakutan ini dengan cara ya melakukan itu tadi. Coba dilakukan. Nanti jangan menunggu sempurna. Ibaratnya kalau saya boleh saran seperti mandi ya, mandi kita mau mandi kan enggak ada yang harus enggak mikir lah ya. Pokoknya mandi ya mandi. Nanti masuk ke dalam kamar mandi, setelah di sana didapatkan sabunnya enggak ada misalnya, baru kita keluar. Terus ambil sabunnya, masuk lagi. Ternyata samponya enggak ada ya, keluar lagi. Kemudian masuk lagi, mandi lagi. Handuknya kurang ini, keluar lagi, masuk lagi. Dan ini kita belajarnya, menyempurnakannya sambil berjalan ya. Tidak bisa, wes pokoknya saya persiapkan, matang, baru saya buka. Jangan, jadi diperbaiki sambil jalan. Di bisnis pun juga begitu, diperbaiki sambil jalan. Nanti setelah jalan, tahu kelemahannya. Oh misalnya, oh ini kelemahannya ada di marketing, berarti saya harus belajar marketing. Oh marketing jalan, saya butuh supplier lebih dari satu. Oh, nanti cari hunting supplier yang menyerap permintaan pasar. Kemudian, oh masalahnya ada di laporan keuangan. Oh saya harus belajar laporan keuangan. Seperti itu ya. Jadi jangan nunggu sempurna sampai desain dulu. Teman-teman desain sampai lengkap, canggih, tapi akhirnya tidak mulai-mulai. Tapi mending saya sarankan untuk jalan dulu, nanti diperbaiki ketika perjalanan bisnis dimulai. Kemudian tips yang ketiga adalah temukan mentor atau guru. Ini penting sekali bagi teman-teman, apalagi yang posisinya pemula. Guru atau mentor ini orang-orang yang sudah ada di bisnis kita sebelum kita terjun sekarang. Jadi orang-orang yang sudah sukses duluan. Dan ini akan meminimalkan error ya. Jadi teman-teman tidak perlu bonyok-bonyok untuk pinter. Ada orang yang sudah duluan, kita minta berguru pada beliau, minta nasihatnya. Kemudian orang-orang ini sudah mungkin kejeglong ya, kejeglong bahasa Jawanya, kejeglong itu sudah mengalami suka duka dalam bisnis itu, dalam industri bisnis itu. Jadi kita minta nasihat, sarannya apa, jadikan mentor. Nah ini kan nanti akan meminimalkan tenaga kita, biaya kita, waktu kita, gitu. Dan ada pepatah mengatakan, guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Guru terburuk adalah pengalaman diri sendiri. Kita tidak perlu bonyok-bonyok untuk jadi pinter dulu. Tidak perlu kejeglong, tapi minta nasihat orang-orang yang sudah duluan di sana, nanti akan meminimalkan error kita. Ya, jadi ada 3 tips ya yang bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama, tentukan mimpi yang jelas, kemudian dipajang ya mimpinya, angkanya jelas, waktunya jelas. Kemudian kedua,
ambil keputusan atau take action. Yang ketiga, cari mentor atau guru biar tidak tersesat. Kalaupun tersesat, nanti ada jalur konsultasinya. Teman-teman bisa join di KPMI Kediri. Di sini pengusaha muslim belajar bareng dalam komunitas. Di sana juga banyak suhu-suhu guru-gurunya dan ada ustadz pembina yang mendampingi kita. Secara syariah nanti hukumnya halal atau haram kita ada di KPMI ini belajar bareng. Demikian teman-teman pengusaha muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan tips ringan ini bisa membantu teman-teman yang mulai mencoba mencari pendapatan dengan membuka usaha sendiri. Mudah-mudahan usaha teman-teman diberkahi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe KPMI Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.